Pelantikan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Trenggalek mengalami penundaan. Hal ini menimbulkan keresahan bagi mereka yang sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Namun Bupati Trenggalek memastikan bahwa P3K tetap bisa bekerja meski belum dilantik. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Bupati Trenggalek Muhammad Nurarifin atau yang akrab disapa Mas Ipik menjelaskan bahwa jadwal pelantikan CPNS dan P3K mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Badan Kepegawaian Nasional atau BKN telah menjadwalkan pelantikan CPNS serentak pada Oktober 2025, sedangkan P3K akan dilantik pada Maret 2026. Mas Ipin menegaskan bahwa di Trenggalek mayoritas P3K berasal dari tenaga honorer yang telah bekerja di satuan unit masing-masing. Oleh karena itu sebelum dilantik, mereka tetap bisa bekerja seperti biasa. Artinya tidak ada masa jeda tanpa penghasilan karena kontrak kerja mereka akan diperpanjang. Mas Ipin juga menjelaskan untuk CPNS Pemkab Trenggalek sebenarnya telah menyiapkan pelantikan pada Mei atau Juni 2025 dengan jumlah sekitar 100 orang. Namun jadwal ini harus menyesuaikan dengan kebijakan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Saat ini Pemkab Trenggalek masih harus menunggu pertimbangan teknis dari BKN agar CPNS mendapatkan NIP. Setelah NIP turun, barulah hak-hak mereka bisa diterima. Saya sampaikan dulu untuk P3K, karena narasi yang dikembangkan bahwa akhirnya banyak yang nggak bekerja, terkatung-katung. Tapi kalau kasusnya di Trenggalek, P3K ini rata-rata mereka adalah sebelumnya honorer, karena kemarin kita menyiapkan formasinya itu untuk meningkatkan status mereka dari yang sebelumnya honorer kemudian menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi nanti kebijakannya di Kabupaten Trenggalek meskipun belum diangkat menjadi P3K tetap bekerja di satuan unit kerjanya masing-masing. Nanti kontrak kinerjanya akan diperbarui, diperpanjang, jadi tidak ada masa jeda. Artinya ya namanya kerja ya setiap bulan tetap mendapatkan pendapatan sesuai dengan kontrak kerjanya masing-masing. Nah, sedangkan kalau yang CPNS sebenarnya pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah merencanakan akan melantik KMT di bulan sekitar Mei dan Juni. Jumlahnya sekitar 100 orang. Kalau itu memang banyak yang fresh graduate, kemudian dari luar kota juga ada beberapa teman yang mungkin kenal saya di media sosial tanya ya, kalau itu kami tidak bisa memperkerjakan sesuai dengan timeline yang kita tentukan karena kita butuh pertimbangan teknis BKN untuk bisa mendapatkan NIP, sehingga kalau NIP-nya turun kan baru hak-haknya bisa diterimakan gitu. Jadi kita tunggu keputusan nanti seperti apa. Selama kalau NIP-nya sudah turun di daerah, ada 100 CPNS, kita sudah mempersiapkan dari awal untuk dilantik di bulan Mei atau bulan Juni. Mas Ipin berharap penjelasannya bisa meredakan keresahan para CPNS dan P3K. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan pusat agar pelantikan dapat berjalan sesuai prosedur. Dengan penjelasan ini, diharapkan para CPNS dan P3K bisa lebih tenang dalam menunggu proses pelantikan. Pemerintah daerah akan terus mengawal kebijakan agar hak-hak mereka bisa segera terrealisasi.